Renungan kasih karunia menyambut Bapak Ibu Saudaraku dengan sukacita pagi ini. Judul renungan hari ini, kasih Tuhan yang diperlihatkan. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 32, Dia yang bahkan tidak mempertahankan putranya sendiri, melainkan telah menyerahkannya untuk menggantikan kita, bagaimana Dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia. Saat saudara mengalami pencobaan, kita cenderung bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Tuhan benar-benar mengasihiku? Mengapa tampaknya aku tidak melihatnya? Jika itu terjadi, inilah saatnya kita memandang salib. Karena kasih Tuhan kepada kita diperlihatkan selamanya di kayu salib. Bapa menyerahkan putranya untuk menderita dan mati di kayu salib bagi kita. Yesus ditikam di 7 tempat bagi kita. Di kepalanya oleh mahkota duri, di kedua telapak tangannya dan kakinya oleh paku, di lambung dan hatinya oleh tombak seorang tentara Romawi. Yesus menggunakan mahkota duri di kepalanya supaya saudara dan saya dapat memiliki pikiran akal yang sehat, bebas dari rasa takut, rasa bersalah, depresi, gelisah, tertekan, maupun juga penderitaan atau sakit di bagian kepala, dan sebagainya. Saat Yesus pertama kali memperlihatkan telapak tangannya yang berlubang paku kepada murid-muridnya, Ia berkata satu perkataan, Shalom bagimu. Itu ada dalam Injil Yohanes pasal 20. Yesus ingin murid-muridnya tahu bahwa damai sejahtera atau shalomnya ditemukan dalam karyanya yang sempurna, yang dilambangkan oleh tangannya yang berlubang paku. Semakin banyak kita melihat karyanya yang sempurna, yang telah membayar pengampunan penuh atas dosa-dosa kita, hati nurani kita akan merasakan shalom, merasakan damai sejahtera. Telapak kaki Yesus telah membawa Yesus ke tempat-tempat di mana ada kekurangan, ada penyakit, ada penolakan, ada hukuman, ada bahkan kematian. Dan telapak kaki itu telah ditusuk oleh paku, sehingga saudara dan saya tidak perlu berada di tempat-tempat semacam itu sendirian. Ia telah menyelamatkan kita dari harus menerima dan menderita hal-hal seperti tadi dalam kehidupan. Darah dan air mengalir keluar dari lambung Yesus saat ditikam. Penelitian secara medis memberitahukan kita bahwa itu berarti hatinya telah hancur. Yesus mati secara harfiah karena hatinya hancur, supaya hati kita penuh dengan sukacita, bahagia. Dan sama seperti Hawa berasal dari tulang rusuk Adam saat ia sedang tidur, kita, gerejanya adalah mempelai wanita Kristus, berasal dari lambung Yesus yang tertikam dan kematiannya. Jika ia mati untuk memperoleh Anda sebagai mempelai wanitanya yang tidak bercacat celah, maka hari ini ia hidup untuk memelihara kita. My brother, my sister, hasil karya manusia dari surga hari ini adalah bekas-bekas luka di tubuhnya. Bekas-bekas luka itu akan selamanya menjadi bukti-bukti kasih dan kerinduannya yang tidak berkesudahan kepada kita. Jadi jika Bapa tidak mempertahankan Yesus putra tunggalnya, tetapi menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin Bapa tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Apa itu segala sesuatu? Semuanya, kesehatan, penyediaan, hubungan yang dipulihkan, peningkatan, pertambahan, dan sebagainya, pasti telah diberikan untuk kita. Bagian kita percaya dan menunggu saja satu persatu dinyatakan kepada kita. Renungkan ini, kasih Tuhan Yesus kepada kita diperlihatkan selamanya di kayu salib. Amin. Sampai ketemu besok pagi. God bless you.